Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Puji syukur kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 Februari tahun 2022. Untuk mengawali segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa beserta kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Jika firman Tuhan telah tersedia, mari kita memohon tuntunannya di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa pemilik kehidupan kami, untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa untuk mengawali segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, Engkau boleh memberikan kami waktu yang indah untuk datang membenahi iman kami lewat firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami telah siap untuk firman-Mu. Bersama-samalah dengan kami pada saat ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Perintah yang baru. Firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tema perenungan kita, hidup bahagia di dalam terang. Seorang anak mengeluh kepada ibunya karena sudah 2 hari lampu di rumahnya padam karena kehabisan pulsa listrik. Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu seperti belajar, makan, dan bekerja. Bagaimana tidak, saat hendak belajar ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan.
Saat hendak makan ia tidak menikmatinya. Demikian halnya saat hendak bekerja, ia sangat kesulitan karena kegelapan. Dalam perikop pembacaan kita, penulis terus mengulang kata gelap dan terang untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kegelapan, yaitu dosa. Terlebih dalam pembacaan kita melihat bagaimana sikap tidak mengasihi baik kepada saudara maupun orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, hidup baru atau hidup dalam terang berarti hidup dalam perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan. Dengan saling mengasihi satu sama lain, maka mereka akan hidup bahagia dan damai. Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali sebagai perintah baru. Sekalipun perintah mengasihi itu sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perintah itu juga datang dalam kehidupan kita sekarang ini. Tentu kita semua ingin bahagia dan nyaman. Karenanya, kita harus hidup dalam terang. Bukti bahwa kita hidup dalam terang ialah kita saling mengasihi dalam kehidupan ini. Mengasihi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja kita, serta dimanapun kita berada, kita harus saling mengasihi. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan. Mampukan kami untuk hidup di dalam terang-Mu, sehingga kami boleh beroleh kehidupan yang penuh kebahagiaan. Iya Bapa, kami sungguh menyerahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kepadamu kami berpengharapan bahwa Engkau akan menopang kami di dalam menjalani kehidupan kami. Engkau akan bersama-sama dengan kami, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan topang kami, biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini menurut kasih penyertaan-Mu. Bapa di sorga, senantiasa kami mendukung di dalam doa saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan, kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, bahkan Tuhan memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka boleh konsumsi. Biarlah Tuhan, daripada semua itu, kesembuhan boleh diperoleh. Bapa di sorga, berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati di dalam masa tua, memberikan sukacita penuh di dalam menjalani masa tua ini. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak anggota jemaat-Mu, baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam setiap proses yang boleh dilalui. Tuhan memberkati setiap perjuangan yang pada saat ini sedang dilakukan. Biarlah di atas semua itu kehendak Tuhan atas diri mereka boleh dinyatakan. Kehidupan mereka boleh senantiasa dijalani dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebahagiaan yang boleh Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Kebahagiaan karena pekerjaan, kebahagiaan karena keluarga hidup rukun, kebahagiaan karena kesehatan. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu di dalam segala hal, ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau sungguh mengetahui keberadaan kehidupan kami.
pada saat ini. Kami merasakan ketakutan, kami merasakan kekhawatiran oleh karena pandemi semakin merajalela. Namun kami tahu bahwa hanya kepadamu kami menaruh harapan, dan harapan kami bahwa Engkau akan berkenan menghalau penyakit ini dari dalam kehidupan kami, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kehidupan kami dengan lancar tanpa merasakan kekhawatiran lagi. Ya Bapa, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa berperkara di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hiduplah di dalam terang dan rasakanlah kebahagiaan penuh dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.